Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, apa kabar semuanya? Dan mungkin saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan materi pada kali ini, terutama materi pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup. Itu sebelumnya saya memberikan informasi berkaitan dengan materi untuk beberapa kali pertemuan ya. Dan yang sekarang adalah lanjutannya. Pada dasarnya sebelumnya saya menyampaikan tentang bagaimana sampah dan lain sebagainya bisa memberikan permasalahan lingkungan yang memang sangat signifikan sekali kepada kehidupan atau kelangsungan hidup manusia maupun makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, tentunya kemarin kawan-kawan sudah mulai mempelajari, membaca, dan ibaratnya mencari referensi. Yang saya harapkan adalah seperti itu, informasi-informasi referensi yang bisa mengakomodir permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda, khususnya para mahasiswa, yang bisa kita angkat menjadi sebuah fenomena yang tentunya menjadi sebuah proses pembelajaran bagi kita. Alangkah baiknya jangan dilakukan dan alangkah baiknya mana yang harus kita lakukan. Nah, dari konsep yang sudah saya sampaikan ini, tentunya kepada kawan-kawan semua, kawan-kawan harus juga menelaah lebih dalam lagi berkaitan dengan apa sebenarnya fenomena-fenomena sampah yang memang menjadi permasalahan lingkungan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Dan banyak data yang menyampaikan bahwasannya kondisi sampah ini memberikan dampak yang sangat luar biasa tentang permasalahan yang akhirnya menimbulkan kecenderungan tentang kesehatan lingkungan. Nah, aspek ini secara teori kan mahasiswa sudah dapatkan gitu ya dari apa yang saya sampaikan. Tugas kawan-kawan adalah sesuai tujuan dari PKL itu sendiri adalah bagaimana membangun komitmen bersama untuk sama-sama saling menjaga dan memberikan sebuah solusi yang tepat gitu ya. Jadi action kawan-kawan sebagai calon guru geografi tidak bisa dipungkiri lagi untuk sama-sama membantu, yuk kita bareng-bareng untuk mengkomunikasikan supaya lingkungan yang ada di sekitar kita tidak menjadi beberapa permasalahan yang bisa mengakomodir untuk bisa kita selesaikan bersama. Nah, ini prinsip yang memang kita harus pegang bersama. Nah, selanjutnya berkaitan dengan prinsip etika lingkungan, yang pertama saya bisa memberikan informasi bahwasanya konsep dasarnya, karena kita ingin menelaah ruang lingkup lingkungan yang ada di sekitar kita itu cukup lumayan relevan. Dengan apa? Dengan pola perilaku oleh masyarakat yang ada di sekitar kita sendiri. Makanya kenapa etika lingkungan itu muncul, sebenarnya dasarnya dari apa? Dari aktivitas yang dilaksanakan oleh manusia sehingga melebihi batas kapasitas dari manusia sendiri itu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, akhirnya menimbulkan sebuah problem dan permasalahan. Yang pertama, relevansinya bumi di sini memiliki persediaan sumber daya alam loh ya, yang memang sangat terbatas gitu. Jangan sampai kita pikirkan, santai aja kita hidup di bumi banyak kok air gitu ya. Itu ada orang beranggapan seperti itu, tapi jangan sampai salah gitu ya. Air yang ada di bumi kita ini akan menjadi sebuah permasalahan yang sangat signifikan dikala apa? Penutup lahan juga akan mengalami permasalahan. Misalkan hilangnya penutup lahan yang ada di sekitar kita itu akan menimbulkan sebuah masalah yang sangat luar biasa. Akhirnya kekurangan air dan sebagainya itu akan muncul. Nah, di sini prinsipnya adalah bumi kita persediaan alamnya terbatas dan hasil eksploitasi pun terbatas. Makanya seperti halnya pertambangan batu bara di Kalimantan Timur, di Papua, pertambangan emas, sekali eksploitasi ke dasar bumi atau perut bumi, itu pasti nanti dari kandungan sumber mineralnya yang telah diambil itu mengalami pengurangan. Akhirnya eksploitasi itu berpindah ke kawasan lahan yang lain. Inilah akan menjadi sebuah permasalahan lingkungan.
Walaupun sebenarnya kita bicara batu bara itu hasil sisa pengendapan yang cukup luar biasa ya, dari baik vegetasi, makhluk hidup yang ada pada sebelumnya, sampai berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga timbul adanya mineral-mineral yang bisa dimanfaatkan untuk sumber daya. Nah, oleh karena itu, organisme yang ada pada prinsip pertama ini atau digunakan oleh semua organisme. Makanya kalau organisme ini ingin bermetabolisme lebih bagus, berarti penutup lahan juga jangan sampai mengalami kerusakan yang cukup signifikan juga. Makanya harus saling melengkapi. Misalkan hasil eksploitasi yang sudah selesai, ya bagaimana diberdayakan supaya lebih produktif lagi. Walaupun untuk memulihkan tanah, unsur hara tanah yang akan lebih bagus, itu memerlukan waktu yang cukup lama, tetapi kita harus berpedoman. Di saat kita mau mengeksploitasi suatu tempat, melakukan alih fungsi lahan suatu tempat, kita harus studi kelayakan berkaitan tentang studi kelayakan lingkungan, atau bisa melalui AMDAL. Nah, ini adalah hal yang memang cenderung harus kita lakukan. Dan ini tidak bisa kita pisahkan begitu saja dengan kondisi yang ada di sekitar kita, tentang bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia itu tidak berlebihan. Dah gitu aja. Ini prinsip. Makanya persediaan alam ini harus diingat. Di saat kita sudah membuang sampah sembarangan dan sebagainya, itu akibatnya fatal. Kenapa sih saya kok harus memberikan contoh sampah terus Pak gitu? Sebenarnya contoh itu banyak ya, orang yang melakukan kerusakan lingkungan. Tapi urgent loh ya, kita khusus untuk sampah aja belum bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Kalau kita tidak ada niat dulu, bagaimana kita mensosialisasikan, bagaimana kita menanggulangi, nanti akan muncul dari siapa? Padahal kita dilatar belakangi oleh identitas luaran menjadi sarjana pendidikan kawan-kawan ini nanti adalah sarjana pendidikan guru geografi gitu ya. Bukan dalam artian yang tidak guru geografi itu tidak peduli dengan sampah dan harus geografi, tidak. Makanya kita coba, yuk kita memberikan pendekatan pelan-pelan kepada lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya prinsipnya bagaimana menanggulangi permasalahan sampah ini bisa sedikit demi sedikit terakomodir dan bisa dikurangi dengan baik. Nah, ini yang terjadi. Nah, selanjutnya yang kedua, manusia merupakan bagian dari alam. Ini manusia ya, human ini merupakan bagian dari alam. Oleh karena itu harus tunduk kepada hukum-hukum alam dan tidak kebal terhadap apa? Tidak kebal terhadap hukum alam tersebut. Makanya kalau kita ini hidup di lingkungan alam, jangan kita merasa paling hebat bahwasanya setelah kita memiliki uang kita bisa menguasai segalanya. Nah, inilah kerakusan manusia yang memang kita alami. Di saat dia sudah punya harta, kekayaan, dia akan melakukan apa yang dia inginkan tanpa memperhatikan bagaimana konsekuensi yang akan terjadi bila lingkungan sekitar itu kita eksploitasi. Nah, dia punya uang banyak, akhirnya dia udahlah lahan ini aku beli dengan harga berapa aja nggak masalah gitu. Yang penting nanti saya ingin bangun di sini tempat untuk ya apalah dan sebagainya. Padahal lahannya di situ adalah lahan produktif. Makanya orang yang memiliki harta kekayaan pun juga harus berpikir bagaimana konsep dasar kawasan-kawasan itu memiliki nilai produktivitas yang tinggi, jangan sampai hanya dihilangkan begitu saja hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Nah, ini bermasalah. Manusia bukan merupakan puncak pencapaian alam, tetapi merupakan anggota dari apa? Dari jaringan kehidupan. Makanya manusia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa kondisi makhluk hidup yang ada di lain sekitarnya. Sampai kita bicarakan adalah untuk menguraikan sebuah makanan menjadi membusuk dan itu menjadi kompos, ibaratnya pupuk ya, ibaratnya itu juga perlu makhluk hidup yang ada di sekitar kita gitu. Jadi prinsipnya kita memang saling melengkapi dan simbiosisnya memang sudah dijelaskan pada fase-fase keilmuan biologi juga. Nah, di sini
kita harus patuh dengan hukum-hukum dan keterbatasan-keterbatasan alam. Yang pertama, suatu negara pasti ingin mengatur sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa lingkungan itu memiliki prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan kehidupan yang akan datang. Ini menjadi sebuah pedoman, sehingga PBB pun juga mendorong ke situ. Dan di kancah dunia pun PBB juga mencetuskan atau mendorong bagaimana Sustainable Development Goals dari prinsip-prinsip keberlanjutan ini juga saling berkontribusi, dan setiap negara diharapkan bisa mencapai itu. Salah satunya adalah pengembalian jati diri lingkungan akan ke arah yang lebih baik. Nah, ini menjadi prinsip. Terus penekanan kepadatan kependudukan. Nah, terus mobilisasi industri, hilirisasi industri yang berbasis lingkungan dan sebagainya. Dan ini ada hal yang sangat unik, bahwasanya saya menyampaikan beberapa waktu yang lalu, ini kita ada kuliah di Desember 2020. Ini pemerintah Indonesia telah mengkomunikasikan dengan salah satu perusahaan mobil ya, itu di luar gitu. Mungkin saya bocorkan, ada Tesla ya misalkan. Nah, dia kan salah satu pilot project perusahaan mobil yang berbasis dengan mobil listrik, yang dia lebih ke ramah ke lingkungan gitu. Nah, ini menjadi prioritas di masa yang akan datang, bahwasanya teknologi semakin berkembang, ternyata penggunaan sumber daya alam sebagai kajian mineral untuk bahan bakar kendaraan bermotor itu pun sudah difikirkan, sudah harus dirubah menjadi tenaga surya. Nah, bisa jadi anak-anak kita nanti akan menikmati mobil-mobil baru dengan kendaraan tenaga listrik, tenaga surya, dan lain sebagainya. Dan pemerintah kita sudah ingin melakukan kerjasama dengan itu. Tapi nggak tahu lah ya mekanismenya nanti mau seperti apa, hasil akhirnya seperti apa, kita nggak tahu juga. Tapi yang jelas niatan itu sudah memberikan gambaran bahwasanya memang kita semua atau negara juga sudah memikirkan bagaimana penekanan terhadap penggunaan sumber daya alam yang baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Karena di situ aspek pertumbuhan penduduk semakin meningkat terus setiap tahunnya, hingga kebutuhan akhirnya juga meningkat gitu. Nah, ini harus saling bersinergis dan mencari sebuah solusi. Sampai kita bayangkan aja, NASA itu sudah memikirkan bagaimana kehidupan selain di bumi itu bisa diakomodir, misalkan di planet-planet di sekitar bumi. Karena untuk menekan jumlah kepadatan penduduk yang memenuhi bumi kita. Nah, oke. Selanjutnya, ketiga, keberhasilan manusia terletak dalam bentuk kerjasama dengan kekuatan-kekuatan alam, bukan mendominasi alam. Ini, kita bisa katakan manusia itu dikatakan berhasil atau tidak untuk membentuk sebuah kerjasama kekuatan-kekuatan dengan alam. Itu prinsipnya satu, manusia jangan rakus gitu ya. Kalau manusia itu sudah dikatakan dia ingin mendominasi semuanya rata-rata, walaupun sampai sekarang memang manusia yang mendominasi dalam kehidupan tatanan makhluk hidup ya, yang sangat mendominasi. Cuman kita tidak bisa pungkiri kalau itu kita akan terus lakukan, makanya siklus keberhasilan manusia itu tidak akan bisa bagus. Keseimbangan antara makhluk hidup dengan yang lain, maksudnya manusia dengan yang lain, juga tidak akan berjalan stabil. Saat ini mungkin di kawasan kita itu kebutuhan airnya sangat cukup, tapi ternyata setelah kita melihat informasi dari pemberitaan, ternyata ada sebuah negara yang memang notabene di situ negara-negara kawasan pensuplai sumber air tanah yang cukup bagus, dan saat ini kekeringan gitu ya, misalkan. Selain kekeringan, sumber airnya sudah berkurang. Selain sumber air yang berkurang, sumber airnya sudah tidak jernih lagi gitu. Akhirnya menjadi sebuah masalah terhadap kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan. Oh, ternyata setelah ditelusurin, ternyata proses pembentukan air tanah, proses pembentukan sumber mata air itu dipengaruhi oleh vegetasi gitu. Nah, ternyata apa yang terjadi, vegetasi yang ada di sekitar kita itu sudah mengalami ya peralihan ya, yang awalnya vegetasi di situ hutan, banyak sumber-sumber mata air, sekarang dialihfungsikan
menjadi betonisasi, dan akhirnya menimbulkan sebuah permasalahan atau urgensinya adalah apa? Permasalahannya kekurangan air dari kawasan penghijauan menjadi betonisasi. Nah, ini menjadi permasalahan lagi gitu ya. Apa yang saya sampaikan ini bukan mendorong sesuatu yang pesimis, tetapi saya memberikan sebuah contoh gambaran yang memang real ya, real yang ada di lingkungan sekitar kita, dan kawan-kawan pun saya kira merasakan itu. Makanya respeknya adalah dengan materi ini sebenarnya mengingatkan lagi ke kawan-kawan, ayo kapan lagi kita akademisi gitu ya, kita boleh kita secara teori kita mengkampanyekan dan sebagainya, tapi kita harus melakukan sebuah tindakan yang nyata. Ayo, kapan lagi kalau bukan sekarang? Nah, ini akan lebih prinsip apabila disampaikan di saat tatanan dengan siapa ya ibaratnya, dengan siswa gitu, karena kita guru. Nah, makanya kerjasama ini juga harus saling mendukung. Siswa itu paling enak, karena apa? Kita ini sebagai objek dari peningkatan kualitas sumber daya manusia si siswa itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri, mereka belajar pun butuh kita gitu ya. Makanya di saat kita menyampaikan juga prinsip-prinsip etika lingkungan ini juga masuk gitu. Memberikan pesan, moral dan sebagainya, memberikan aktivitas kepada siswa di saat jam-jam sekolah, di luar jam sekolah ya. Ini adalah hal yang memang membangun sebuah kepribadian untuk lebih bagus ke arah pembangunan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah ekosistem berfungsi baik dan sehat adalah sangat penting bagi semua kehidupan. Jelas, prinsip keberlanjutan untuk kondisi ekosistem yang akan lebih baik itu akan didorong dengan apa? Dengan suatu aktivitas yang lebih dinamis. Nah, aktivitas yang lebih dinamis ini akan menimbulkan suatu mekanisme atau ekosistem baru yang di situ akan memberikan sebuah keuntungan bersama, saling melengkapi. Seperti contohnya adalah kayak metamorfosis ya. Terus di sini kenapa saling bisa menguntungkan? Karena saling menjaga gitu ya. Manusia pada prinsipnya diberikan bekal kemampuan yang lebih bagus dengan makhluk hidup yang lain yang paling sempurna. Ternyata dia juga bisa mengendalikan diri untuk memenuhi kehidupannya. Akhirnya kebutuhan itu pun bisa terbagi dengan makhluk hidup yang lain. Kita tidak bisa pungkiri di Sumatera belum lama ini ya, di Aceh waktu itu kemarin itu masuk pedesaan ya, masuk kampung ya, ada gajah yang memang turun gunung masuk kampung. Ternyata apa? Alih fungsi lahan di atas juga cukup luar biasa. Dari hutan lindung yang memang habitat dari si gajah, akhirnya gajah mencari tempat yang memang ada sumber makanan. Akhirnya larilah masuk ke pemukiman. Bayangkan gajah sebesar itu. Itu baru gajah. Rata-rata di kawasan lereng pegunungan, perbukitan, dan di situ ditemukan adanya sebuah kampung, itu pasti ditemukan banyak informasi-informasi hewan liar yang akhirnya turun ke situ. Dan kalau hanya 1-2 dan jarang itu pun nggak masalah, tapi ini rombongan yang terjadi. Kalau misalkan terjadi kebakaran hutan, oke lah, bencana alam itu terjadi, asalkan jangan tercampur tangan oleh manusia waktu itu. Cuman pada prinsipnya kalau sudah ini sering terjadi, berarti ternyata kita bisa cek, kita bisa menggunakan citra satelit, mana sih kawasan-kawasan yang sudah mengalami alih fungsi lahan yang cukup signifikan. Nah, ternyata banyak sekali itu di kawasan-kawasan lereng pegunungan, perbukitan yang ada di sekitar taman nasional, hutan lindung, dan sebagainya. Nah, ini prinsip, dan tolong kita camkan bersama, ini adalah bagian dari proyek kita bersama untuk menjaga lingkungan supaya lebih stabil dan lebih baik, supaya ekosistemnya juga berjalan dengan baik, memberikan sebuah dampak kebermanfaat dari mekanisme pengelolaan lingkungan. Dan intinya prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan itu harus selalu kita pesankan kepada anak didik kita, supaya anak didik kita juga membangun sebuah komitmen bersama untuk jadi bisa mengajak ke lingkungan yang ada di sekitarnya. Ini bagus.
kita bisa selipkan dengan beberapa kegiatan, kita bisa selipkan dengan berbagai aktivitas yang mungkin bisa lebih memberikan dampak penguatan terhadap prinsip-prinsip ke lingkungan itu sendiri. Nah, di sini ada peta konsep etika lingkungan. Nah, etika lingkungan itu mau kita bawa kemana setelah kita tadi pahami dari berbagai aspek ya. Ternyata kita peta konsep etika lingkungan ini menerapkan etika lingkungan yang berbasis apa? Peran dan fungsi individu, bagaimana pemerintah dan organisasi bisa menerapkan etika lingkungan hidup. Sekarang, yang perlu saya kuatkan, peta konsep etika lingkungan ini dari peran fungsi individunya. Ternyata sebuah organisasi kepemerintahan, sekolah, itu ternyata punya aspek yang sangat kuat sekali bagaimana bisa menerapkan etika lingkungan ini. Yaitu di prinsip yang pertama, atau yang ini. Nah, ini memberikan sebuah corong bagi kaum akademisi, khususnya adalah adik-adik mahasiswa semua. Ini adalah tugas kalian nih nanti. Di saat kalian menjadi guru, ini akan menjadi sebuah aktivitas yang sangat tertantang gitu ya kepada siswa Anda. Pak, susah kayaknya Pak gitu. Ya memang nggak segampang apa yang kita bayangkan, karena kalau kita bicara konsep etika lingkungan itu kan kita bicara sikap ya. Sikap bagaimana sikap itu diarahkan pada kepedulian. Nah, peduli sesama itu aspek sosial, peduli terhadap lingkungan itu memang mobilisasi jenjang terhadap pembangunan berkelanjutan atau etika lingkungan sendiri. Nah, selanjutnya membuat aturan etika lingkungan dalam berbagai aktivitas lingkungan sekitar. Aturannya apa, Pak? Nah, ternyata aturan etika lingkungan dalam berbagai aktivitas lingkungan sekitar kita, ya kita harus membuat sebuah regulasi yang bagus, bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi atau kegiatan yang basisnya adalah massa dan sebagainya harus mengakomodir ke prinsip keberlanjutan ke lingkungan. Nah, ini siapa membuat aturan etika lingkungan dalam berbagai aktivitas ini? Kita bisa melibatkan perangkat-perangkat yang memiliki pengaruh yang besar kepada masyarakat, khususnya adalah kepala desa, terus camat, sampai ke jenjang yang tinggi ya, misalkan atau bupati. Itu sangat urgent sekali, yang memiliki dampak memang cukup luar biasa, lebih efisien karena bicara sebuah kebijakan. Sampai aturan masalah lingkungan itu larinya ke substansi denda. Ya, tidak bisa dipungkiri akhirnya mendongkrak kondisi permasalahan yang memang terjadi di lingkungan sekitar kita. Permasalahannya dengan siapa? Nah, ini permasalahannya dengan masyarakat yang tidak tertib akan sebuah aturan. Nah, kalau masyarakat sudah tidak tertib dengan aturan, berarti dia akan melegalkan segala cara untuk bisa mendapatkan sesuatu hal. Contohnya di situ, misalkan di sebuah taman ditulis jangan buang sampah sembarangan, apabila membuang sampah sembarangan dan ketahuan dikenakan denda dengan pasal ini. Nah, ternyata masih membuang sampah sembarangan karena biarin aja nggak ketahuan kok gitu. Nah, ini adalah kebiasaan, dan aturan etika ini juga bagus bisa dilaksanakan pada aktivitas lingkungan di sekitarnya. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan aktivitas di keluarga atau lingkungan keluarga. Ini prinsip yang sangat kecil yang memang bisa mendorong aktivitas perubahan sikap yang lebih signifikan secara personal. Karena apa? Kita itu dihadapkan dengan lingkungan keluarga kita lebih besar atau intensitas waktunya lebih tinggi dibandingkan di sekolah. Dan akhirnya di situ akan memberikan dampak perubahan sikap. Nah, ini akan menjadi sebuah effort yang begitu bagus lah menurut saya. Jadi seperti itu. Selanjutnya, membiasakan diri melaksanakan aturan etika lingkungan. Nah, di sini harus bisa bagaimana membiasakan diri. Inilah tantangan kepada kawan-kawan mahasiswa. Mulai dari apa yang saya sampaikan ini, yuk kita tata, kita biasakan. Ingat ya, saya sering nih ngelihat kawan-kawan pakai baju-baju organisasi mahasiswanya bagus-bagus gitu ya. Apalagi yang geografi ini, kayaknya bajunya hampir mirip dengan saya nih, baju lapangannya warnanya hijau. Kita sekilas ngelihat keren,
dan bagus gitu loh. Ini geografi banget nih gitu ya, anak lapangan banget gitu ya. Dan kok belum ada gerakan misalkan kayak gitu. Nah, ini apa yang perlu kita lakukan gitu. Oh, pandemi bukan menjadi sebuah halangan kita mendongkrak sebuah permasalahan lingkungan gitu. Tetapi malah ini momen yang sangat tepat sekali kita bisa laksanakan misalkan dengan cara online daring. Kita bisa sosialisasi, kita bikin event kegiatan dan sebagainya. Tahun 2017 kemarin pas waktu saya di program studi, saya pernah melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang basisnya adalah lingkungan hidup, dan di situ kami tembak langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, kami bekerja sama dengan Pemkot, dan akhirnya pelaksanaannya pas waktu libur mahasiswa waktu itu, sayang. Nah, itu beberapa event yang dilaksanakan di IKIP. Nah, sebagai pilot project ternyata eventnya tidak disangka cukup luar biasa, besar dan meriah. Nah, di situ bisa kami kasih gambaran bahwasanya antusias masyarakat di masyarakat sendiri dan di dunia pendidikan itu cukup tinggi sebenarnya tentang kegiatan-kegiatan yang basisnya tentang lingkungan. Mungkin di pertemuan berikutnya bisa nanti saya berikan gambar-gambar kegiatan pada waktu itu. Seperti ada lomba karnaval dengan daur ulang, bahan daur ulang, lomba memasak. Terus yang tidak kalah penting di sini adalah pencanangan penanaman pohon bersama. Terus membersihkan parit dan sebagainya yang kayaknya sudah dilaksanakan oleh bukan kayaknya lagi ya, oleh kawan-kawan himpunan kita, dan itu pengabdian yang cukup luar biasa bagus sih menurut saya, yang bisa memberikan dorongan supaya lingkungan yang ada di sekitar kita atau masyarakat yang ada di sekitar kita sama-sama saling bisa menjaga tentang kode etik masalah lingkungan yang lebih prinsip. Dan ternyata bukan kita hanya membicarakan masalah politis, kita membicarakan masalah isu yang terjadi, kita membicarakan sesuatu yang belum tahu kebenarannya, tapi kita malah lupa dengan kondisi yang ada di sekitar kita yang saat ini sangat rusak dan parah, yaitu masalah lingkungan. Dan kita harus mulai berbenah, kita harus mengorganisir dengan baik supaya aktivitas-aktivitas permasalahan lingkungan ini bisa terakomodir, terselesaikan dengan berprinsip pada perubahan sikap dan pengendalian diri yang baik. Jangan sampai seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya saya menyampaikan, biasanya manusia itu akan mengalami kesadarannya di saat dia tertimpa sebuah musibah. Ini sering terjadi di negara kita. Biasanya ada bencana alam, tanah longsor, satu desa rumahnya kena longsor semua, terkena banjir bandang dan sebagainya. Setelah itu baru dia bisa ngomong, oh iya ya, ini gara-gara di atas desa kita di perbukitan itu sudah tidak ada pohon-pohon yang rindang lagi dan banyak sudah ditanami, ditebangi, dimanfaatkan kayunya untuk kepentingan pribadi dan sebagainya. Itu setelah bencana banyak yang bilang dan bercerita seperti itu. Tapi kita tidak bisa pungkiri lagi, dan ini memang menjadi sebuah fenomena permasalahan. Tidak bisa kita akomodir bahwasanya kondisi yang ada di lingkungan kita ternyata masih banyak yang perlu dan sangat penting kita perhatikan, malah kadang kita tidak mau perhatikan sama sekali gitu. Dan ini sangat sayang sekali. Ini hal-hal yang urgensi seperti ini selalu saya ulang-ulang kepada kawan-kawan. Cuman kenyataannya banyak memang yang lewat begitu saja, dan saya menyayangkan kepada kawan-kawan, tolong setelah ini mari bukan bantu saya tetapi bantulah lingkungan yang ada di sekitar kita supaya kita bisa memegang prinsip keberlanjutan lebih baik untuk anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Nah, ini sangat sangat prinsip. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran pendidikan lingkungan itu. Bagaimana konsep-konsep ini juga bisa mendorong tentang penguatan jati diri lingkungan hidup sendiri. Yang pertama,
bagaimana tujuan Mulia Lingkungan Hidup ini bisa membangun sebuah brand kekinian yang memang ini menjadi sebuah aktivitas gaya hidup. Ternyata tidak bisa kita pungkiri lagi, di negara maju gaya hidup tertib, disiplin terhadap lingkungan ini menjadi asumsi yang keren yang dia miliki. Makanya negara itu dikatakan negara maju karena dia tertib. Di negara Jepang, di negara Eropa, di negara-negara maju yang lain gitu ya, ngelihat orang membuat sampah sembarangan, wah itu dianggap bukan orangnya dia gitu. Karena apa? Mereka sudah punya prinsip yang sangat kuat sekali. Dan saya pernah diceritain ke kawan saya main di Malaysia, dia merokok sembarangan, buang puntung rokok sembarangan, langsung kena CCTV, dia ditangkap, kena denda gitu ya, sungguh luar biasa. Nah ini kan prinsip sebenarnya. Dianggapnya memang tidak tertib karena kebiasaan mereka di sana udah tertib gitu. Nah, Pak, di Indonesia itu sangat susah Pak untuk seperti itu gitu. Ini kan sudah pesimis, asumsi yang sudah pesimis. Makanya kita dorong dengan tujuan pembelajaran ini supaya gaya hidup kita itu memang gaya hidup yang keren untuk membangun kondisi tentang lingkungan hidup yang lebih baik. Yang pertama adalah kesadaran, sadarlah dulu gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan prinsip dorongan kepada setiap individu untuk memperoleh kesadaran maupun di sini kepekaan terhadap lingkungan dan masalahnya. Ya, kita jangan bicara masalah kondisi di sekitar kita ini banyak orang yang nggak sadar, nggak mau menyadari. Tapi kita kembali ke diri kita dulu. Kita sudah menyadari belum dengan permasalahan sampai di situ? Nah, penguatan ini sangat tepat sekali dimiliki oleh kawan-kawan mahasiswa, yaitu berkaitan dengan pengetahuan. Kawan-kawan ini sudah dibekali pengetahuan loh, seperti apa yang saya sampaikan ini kan mengingatkan sebenarnya tentang pengetahuan, tinggal kawan-kawan mendalami. Masa kawan-kawan tidak lebih tertib daripada orang yang tidak sekolah di luar sana, kan nanti lucu. Makanya ini harus didorong bagaimana setiap individu itu bisa memperoleh ya pengalamannya, pemahaman dasar tentang lingkungan dan masalah melalui sekolah, perguruan tinggi, apalagi di geografi tempatnya kan gitu. Jangan sampai kita kalah dengan yang lain. Masa di prodi lain dia peduli kok dengan lingkungan gitu. Dan saya harapkan juga kawan-kawan ini menjadi salah satu bagian leader duta ya, duta lingkungan hidup dan sebagainya. Karena kawan-kawan ini punya bekal ilmu pengetahuan tentang lingkungan yang lebih baik dibandingkan yang lain. Sikap personality kawan-kawan itu ditentukan juga dari sikap individunya. Di sini kemampuan mendapatkan pilihan yang tepat. Ya, pilihannya adalah bagaimana di saat kita dihadapkan pada kondisi lingkungan yang memang kurang begitu bagus, tapi kita bisa membangun sebuah motivasi untuk kita bisa berperan aktif dan memberikan sebuah leadership yang bagus atau contoh yang bagus kepada masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk bagaimana melindungi lingkungan supaya lebih arif dan lebih baik. Nah, ini sangat penting sekali kita miliki. Selanjutnya keterampilan. Nah, bagaimana keterampilan ini bisa mendorong setiap individu untuk memperoleh apa? Memperoleh hal yang bisa bermanfaat dari apa yang menjadi masalah. Nah, dari masalahnya adalah sampah. Kita bisa gunakan, kita bisa olah, kita bisa manfaatkan, dan bisa dimanfaatkan kepada orang lain. Didaur ulang, dibikin kerajinan, dan sebagainya. Ini butuh siapa? Butuh partisipasi. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya adalah partisipasi. Memberikan motivasi kepada setiap individu atau secara kelompok. Nah, secara aktif, bagaimana memecahkan masalah lingkungan supaya tidak menjadi hal yang lebih parah atau lebih bermasalah. Nah, selanjutnya dilakukan sebuah evaluasi. Ya, kita kalau akademisi ya tolonglah kita juga bantu mengevaluasi oleh pemerintah daerah. Apakah lingkungan di kota ini sudah cukup bagus, kondisi permasalahan lingkungannya atau enggak? Dan yang punya tanggung jawab utama adalah pemerintah. Pemerintah itu melakukan sebuah kebijakan, akhirnya dia juga harus melakukan evaluasi. Evaluasinya bagaimana mendorong setiap individu itu memiliki kemampuan untuk mengevaluasi pengetahuan lingkungannya, baik itu ditinjau dari segi ekologi, sosial, ekonomi, politik,
dan faktor-faktor pendidikan. Nah, ini penting. Ini adalah sebuah prinsip bahwa pendekatan keilmuan itu juga mendorong peningkatan kesadaran masyarakat yang lebih baik. Ini terbukti karena dia mendapatkan sebuah pendidikan yang lebih relevan dan lebih baik. Mungkin materi saya pada hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih kepada kawan-kawan. Mohon kawan-kawan bisa mempelajari lebih detail, lebih bagus supaya nanti tidak menimbulkan berbagai permasalahan, yang khususnya adalah pesan di lingkungan hidup ini mendorong sebuah komitmen bersama untuk kita menjaga aktivitas lingkungan di sekitar kita lebih bagus dan lebih berprinsip. Jadi beretika lingkungannya bisa jalan dengan baik. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.